Kota Semarang sebagai bagian dari wilayah aglomerasi Semarang Raya berhasil menjadi ibu kota pertama di Pulau Jawa dan Bali yang turun status PPKM menjadi level 2. Adanya perubahan status PPKM di Kota Semarang ini pun ditindaklanjuti dengan instruksi Wali Kota Semarang nomor 4 tahun 2021. Terdapat sejumlah pelonggaran aturan merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jateng. Ada Eka Yulianti yang akan berikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Eka, selamat sore. Selamat sore, Firda. Eka, bisa Anda jelaskan apa saja pelonggaran yang diberlakukan di Kota Semarang sendiri selama PPKM level 2 ini? Iya, pada PPKM level 2 ini di Kota Semarang seluruh aktivitas usaha atau aktivitas masyarakat ini sudah boleh beroperasi. Namun masih melakukan pembatasan seperti PKL dan sektor informal lainnya ini sudah boleh beroperasi hingga pukul 21 dengan kapasitas 50%. Dan mayoritas tempat usaha memang sudah dilonggarkan lebih kepada penambahan kapasitas dan juga penambahan jam operasional. Seperti juga di pusat perbelanjaan yang semula hanya beroperasi hingga pukul 20.00, saat ini boleh beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50%. Begitu juga dengan usaha masyarakat yang bersifat memiliki usaha lapak sendiri itu juga boleh beroperasi seperti bengkel, kemudian toko kelontong, showroom ini boleh beroperasi hingga pukul 21 dengan kapasitas maksimal 75%. Demikian, Firda. Kemudian apakah benar bioskop nantinya juga sudah boleh beroperasi begitu? Iya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa bioskop ini memang sudah boleh beroperasi karena bioskop ini juga masuk ke dalam tempat wisata atau hiburan, tempat wisata dan hiburan yang di mana pada PPKM sebelumnya juga ini sudah boleh beroperasi. Namun memang hingga saat ini belum ada satupun pengelola bioskop yang mengajukan izin kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membuka kembali operasional bioskop. Dimungkinkan belum beroperasinya bioskop hingga saat ini memang karena operasionalnya itu terlalu besar jika dibanding dengan pembatasan yang harus diberlakukan. Artinya belum dapat menutup operasional ketika pembatasannya hanya kapasitasnya 50%. Demikian. Kemudian kabarnya nantinya juga Car Free Day akan dibuka. Bagaimana informasi lengkapnya? Iya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memang menyatakan bahwa Car Free Day kemungkinan akan dibuka kembali, masyarakat bisa beraktivitas di Simpang 5 yang sebelumnya Car Free Day ini ditutup selama PPKM level 4 hingga level 3 kemarin. Namun demikian, Wali Kota menyatakan hal ini akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, dengan Forkopimda tentunya, untuk menentukan bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan agar tidak timbul kerumunan saat Car Free Day ini dibuka kembali. Demikian, Firda. Kemudian dari angka temuan kasus COVID-19 di Kota Semarang tampaknya sudah semakin kecil ya begitu. Kemudian apa yang membuat Kota Semarang ini belum masuk ke level 1? Iya, Firda. Dari angka kasus sendiri, Kota Semarang sebenarnya sudah bisa masuk ke level 1. Selain dari angka kasusnya sudah sangat rendah, juga bor rumah sakit serta angka kematian pasien COVID juga sudah memenuhi standar PPKM level 1. Hanya saja testing dan tracing yang dilakukan pemerintah Kota Semarang ini belum maksimal, artinya belum testing masih cukup tinggi dan tracing sendiri ini masih sangat rendah. Untuk itu pemerintah ini nantinya akan menggenjot testing dengan berbagai upaya. Demikian, Firda. Bisa Anda jelaskan terkait upaya dari Pemkot sendiri untuk menggenjot agar Semarang ini bisa masuk ke level 1? Iya, pemerintah Kota Semarang sendiri akan mengalokasikan anggaran untuk tentunya menambah jumlah tracer sendiri dan juga logistik yang ada seperti tes swab ataupun
swab antigen maupun swab PCR. Kemudian Pemkot sendiri juga sudah mendapatkan relawan dari BNPB yang nantinya akan melakukan tracing terhadap kontak erat pasien COVID-19. Wali kota juga ingin lebih menyadarkan kepada masyarakat mengenai kejujuran yang seharusnya diungkapkan oleh masyarakat, karena selama ini tidak semua masyarakat yang terkonfirmasi positif ini melaporkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah pun masih merasa kesulitan untuk melakukan tracing atau penelusuran terhadap kontak erat tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tapi kata kuncinya adalah COVID ini belum selesai. Pandemi COVID ini masih tetap berjalan. Maka ke depan ini kita tetap harus melakukan hal-hal yang sifatnya mampu untuk mengatasi persoalan COVID, baik di wilayah kesehatan maupun di wilayah sosial, budaya, dan ekonomi. Ini kata kuncinya. Nah, kemudian apa yang berubah? Yang berubah lebih pada kuantitas masyarakat yang datang maupun tambahan periode atau jam. Misalnya kegiatan PKL, toko kelontong dan seterusnya yang tadinya jam 8 malam harus tutup, sekarang rata-rata menjadi dengan level 2 menjadi jam 9 malam. Tadinya kapasitasnya 50%, misalnya di supermarket, misalnya di tempat ibadah, di mal, sekarang sudah bisa mencapai 75%. Nah, yang lain-lainnya nanti kita bisa berdiskusi, tanya jawab mengenai hal yang lebih teknis. Tapi inti dari ini semuanya adalah ada catatan mengenai turunnya Semarang dari level 3 ke 2. Yang menarik adalah dari positif rate-nya, dari pertumbuhan penderitanya, dari kemudian bor rumah sakitnya, dari kemudian yang meninggal di kota Semarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.